Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Fernando Fajar Adiantoro. Di sini saya membahas kondisi ekonomi negara Yunani pada tahun 2021-2022. Beberapa poin yang akan saya bahas di sini adalah inflasi, kurs, PDB, neraca pembayaran, neraca perdagangan, dan kondisi ekspor dan impor. Kita masuk ke sekilas tentang negara Yunani. Negara Yunani itu terletak di Eropa Selatan dengan luas wilayah 131.957 km persegi dan ibu kotanya ada di Athena. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Yunani sekitar 10,4 juta jiwa dan bentuk dari negara Yunani ini adalah republik parlementer dengan Presiden Katerina Sakellaropoulou sejak 2020 dan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis sejak 2019. Untuk ekspor utama dari Yunani ini meliputi minyak bumi, aluminium, farmasi, makanan olahan, dan tekstil. Sementara untuk impor utamanya ada minyak mentah, mesin dan peralatan transportasi, produk kimia, dan pangan. Untuk bagian inflasi, di sini ada chart rate inflasi dari negara Yunani pada tahun 2021. Inflasi mulai meningkat secara bertahap mencapai puncaknya pada 12% pada tahun 2022. Inflasi ini didorong oleh ketidakstabilan harga energi akibat perang di Ukraina dan gangguan rantai pasokan global. Pada data Harmonious Index of Consumer Price, terjadi kenaikan signifikan pada harga, terutama dalam kategori energi. Indeks harga di Yunani untuk energi mengalami lonjakan yang dramatis dengan kenaikan mencapai 41% pada tahun 2022 dibandingkan 9,3% pada tahun 2021. Kenaikan ini dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama termasuk lonjakan harga bahan bakar global, lalu ada gangguan pasokan akibat pandemi COVID-19, ada ketegangan geopolitik yang mempengaruhi pasar energi, dan inflasi yang tinggi di sektor makanan dan barang. Kenaikan harga energi ini berdampak luas, meningkatkan biaya hidup masyarakat dan menekan daya beli yang pada gilirannya memperburuk kondisi ekonomi di Yunani. Untuk nilai tukar mata uang, di sini ada chart Euro USD. Yunani menggunakan mata uang euro. Di sini titik tertinggi dari euro terjadi pada Mei 2021 di 1,220, sementara titik terendahnya terjadi pada November 2021 di 1,137. Pada tahun 2022 kurs euro USD ini dimulai pada 1,134 dan melanjutkan tren penurunannya dari tahun sebelumnya. Titik terendah tercapai pada September 2022 di 0,979 menunjukkan penguatan signifikan dari US dollar. Lalu pada Desember 2022 kurs dari euro ini sedikit pulih menjadi 1,067. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi kurs euro USD itu yang pertama ada pemulihan ekonomi di Amerika dari COVID-19 yang lebih cepat. Lalu ada perbedaan kebijakan moneter antara ECB dan Federal Reserve terus mempengaruhi kurs. Sikap lebih agresif dari The Fed ini dalam menaikkan suku bunga sebagai respon terhadap inflasi mendukung kenaikan dari US dollar. Lalu ada krisis energi di Eropa yang diperburuk oleh konflik di Ukraina yang menyebabkan harga energi yang lebih tinggi dan ketidakpastian ekonomi di zona euro. Situasi ini tentu menekan nilai tukar euro itu sendiri. Lalu pada sepanjang tahun 2022 ketidakpastian geopolitik dan ekonomi menyebabkan peningkatan permintaan untuk US dollar, di mana investor mencari aset yang lebih aman, biasanya menguntungkan US dollar ini sebagai mata uang cadangan global. Lalu pada PDB atau Gross Domestic Product, di sini ada chartnya juga, bisa dilihat bahwa kenaikan yang signifikan dari 2020 ke 2021 ini dapat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 banyak ekonomi global mengalami kontraksi yang signifikan karena pandemi. Tetapi Yunani mulai pulih pada tahun 2021
seiring dengan pelonggaran pembatasan dan dimulainya kembali aktivitas ekonomi. Lalu faktor-faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan PDB dari Yunani ini, yang pertama ada pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 dan pelonggaran pembatasan dan dimulainya kembali aktivitas ekonomi. Lalu yang kedua ada di sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini adalah kontributor utama dari pertumbuhan PDB Yunani. Peningkatan kedatangan wisatawan pada tahun 2021 dan 2022 dibandingkan dengan 2020 secara signifikan mendorong ekonomi. Lalu ada stimulus dari pemerintah dan dukungan Uni Eropa, di mana Yunani ini mendapat manfaat dari berbagai paket stimulus pemerintah dan dukungan finansial dari Uni Eropa, termasuk dari dana recovery dan resilient facility. Dana ini digunakan untuk mendukung bisnis, meningkatkan layanan kesehatan, dan berinvestasi pada proyek infrastruktur yang berkontribusi pada pertumbuhan PDB. Lalu pada neraca pembayaran dan perdagangan, di sini ada grafik dari neraca perdagangan Yunani, di mana defisit neraca perdagangan Yunani mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 ke 2022. Pada tahun 2021 defisit tercatat sekitar 12,4 miliar euro, dan pada tahun 2022 defisit meningkat menjadi 20,5 miliar euro. Faktor-faktor yang mendorong defisit neraca perdagangan Yunani ini, yang pertama ada peningkatan oleh lonjakan harga energi global yang menyebabkan biaya impor meningkat, serta peningkatan impor barang konsumsi yang melebihi pertumbuhan ekspornya. Meskipun sektor ekspor juga menunjukkan peningkatan, kenaikan impor yang lebih besar ini berkontribusi pada pembesaran defisit. Lalu ada faktor eksternalnya juga seperti kondisi ekonomi global dan kebijakan perdagangan Uni Eropa yang memainkan peran dalam pengaruhi neraca perdagangan Yunani ini. Untuk bagian ekspor dan impornya, di sini ada data terkait dengan sektor yang diimpor maupun diekspor oleh negara Yunani. Dari data tersebut, total ekspor meningkat dari 40,319 juta euro pada 2021 menjadi 55,76 juta pada 2022. Sektor yang menyumbang ekspor terbesar adalah makanan dan hewan hidup, diikuti oleh produk kimia dan bahan bakar mineral. Meskipun ekspor meningkat, namun impornya juga meningkat. Faktor penyebab dari defisit ini antara lain adalah meningkatnya permintaan terhadap barang impor, terutama bahan baku dan energi, yang disebabkan karena tidak dapatnya dipenuhi sektor oleh produksi domestik. Faktor penyebab dari defisit ini antara lain adalah meningkatnya permintaan terhadap barang impor, terutama bahan baku dan energi yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestik. Untuk kesimpulannya, bahwa inflasi mulai meningkat di Yunani secara bertahap sejak tahun 2021, yang dimana puncaknya mencapai pada 12% pada tahun 2022. Peningkatan ini dipicu oleh ketidakstabilan harga energi akibat perang di Ukraina serta gangguan pada rantai pasokan global. Lalu ada pertumbuhan produk domestik bruto pada Yunani yang mengalami pemulihan signifikan dari tahun 2020 ke 2021, yang ini dapat dikaitkan dengan pelonggaran pembatasan akibat pandemi COVID-19 dan didorong oleh stimulus pemerintah dan dukungan finansial dari Uni Eropa. Lalu untuk nilai tukar mata uang itu sendiri, titik terendahnya tercatat pada November 2021 di angka 1.137 pada tahun 2022. Kurs euro USD ini mencapai 1,134 dan mengalami tren penurunan hingga akhir tahun. Titik terendahnya tercapai pada September 2022 di 0,979 yang menunjukkan penurunan signifikan akibat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan dipengaruhi oleh kebijakan moneter antara ECB dan Federal Reserve.
Lalu dari neraca perdagangan Yunani dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama, tingginya ketergantungan barang impor yang mengakibatkan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pendapatan dari ekspor. Lalu yang kedua, meskipun ada upaya untuk meningkatkan sektor ekspor, pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah wisatawan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi belum sepenuhnya mengimbangi peningkatan impor. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.